Keluarga adalah beban yang membahagiakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Belajar Senyum bareng aku Saras Ceni. Akhirnya aku balik lagi di podcast dan ini adalah podcast pertamaku di tahun 2020 ini. Dan di podcast kali ini aku pingin bahas dan aku pingin melunasi hutangku tahun lalu bahwa aku udah bikin polling di Instagram. Question sih lebih tepatnya, itu tentang family is. Jadi aku tanya ke teman-teman semua tentang apa sih keluarga menurut teman-teman. Dan juga nanti di sini aku bakal sharing-sharing, aku bakal bacain beberapa hal yang berkaitan dengan bahasan podcast di kesempatan kali ini. Nah, di sini pertama-tama aku terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi untuk mengutarakan pendapatnya tentang apa sih keluarga menurut teman-teman itu sendiri. Kemarin juga aku sempat posting di Instagramku, terus ada beberapa teman-teman yang berkomentar juga dan nanti juga aku akan bahas di sini. Ini bakal seru banget karena keluarga itu pasti memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap orang. Ada konflik yang berbeda, ada kondisi yang berbeda, dan juga cara penyelesaian yang berbeda di masing-masing keluarga itu sendiri. Nah, kenapa keluarga ini penting untuk dibahas sebenarnya? Menurut aku, di dalam suatu keluarga itu kelihatannya sepele tapi penting banget karena keluarga itu sendiri adalah kecil tapi kayak penting banget dan banyak banget pengaruhnya ke kehidupan seseorang gitu. Ini juga sesuai dengan penelitian aku waktu aku ngerjain skripsi kemarin. Aku ambil judul hubungan antara dukungan sosial dan resiliensi pada remaja dengan orang tua bercerai, which is berarti di situ adalah konflik yang terjadi pada remaja juga bisa berasal dari lingkungan keluarga, yang mana sebenarnya keluarga ini harusnya menjadi idealitanya yaitu tempat yang ternyaman bagi remaja itu sendiri. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembahasan bagaimana pendapat teman-teman tentang keluarga, di sini aku punya beberapa pengertian tentang keluarga. Nah, di sini ada menurut WHO tahun 1969. Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Nah, beda lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Nah, ini berarti artinya ada orang tua dan ada anak. Nah, menurut BKKBN tahun 1999, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Ini lebih complicated ya, maksudnya lebih kompleks gitu. Bukan complicated, lebih kompleks tepatnya pendapat BKKBN tentang keluarga itu sendiri. Di sini juga ada pengertian keluarga menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Susana Yembise. Katanya, keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan, dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Jadi, ini benar-benar bisa dijadiin modal dalam upaya pencegahan berbagai konflik yang terjadi pada individu gitu. Itu adalah beberapa pengertian yang sangat tekstual tentang keluarga itu sendiri ya teman-teman. Dan ketika aku bertanya pada teman-teman tentang pendapat kalian tentang keluarga itu juga sangat berbeda. Maksudnya beda-beda dari satu orang dengan orang yang lain, memaknainya itu sangat-sangat berbeda. Keluarga ini bisa menjadi social support gitu teman-teman. Maksudnya apa? Bisa menjadi dukungan sosial bagi diri individu. Nah, di sini aku ada satu jurnal yang mengatakan bahwa dari hasil penelitian si jurnal ini, ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial keluarga dan self-efficacy pada remaja. Di mana self-efficacy itu adalah
rasa kepercayaan diri bahwa seseorang itu mampu melakukan sesuatu. Katanya semakin tinggi dukungan sosial keluarga, maka semakin tinggi pula self-efficacy remaja. Dan apabila rendah dukungan sosial keluarganya, rasa mampu pada remaja ini juga bakal rendah gitu. Nah, sumbangan efektifnya itu dukungan sosial remaja terhadap self-efficacy itu ada 23,5%, which is itu juga cukup besar ya sumbangannya. Jadi artinya dukungan sosial keluarga ini juga berpengaruh sebanyak 23,5% terhadap rasa kepercayaan diri remaja untuk dapat melakukan suatu hal gitu, terhadap self-efficacy itu sendiri. Ada lagi tentang komunikasi dalam keluarga. Nah, di sini aku juga baca jurnal yang udah aku highlight adalah ternyata komunikasi ini dalam keluarga itu sangat penting karena di dalam keluarga itu ada suatu pola penyelesaian konflik yang berlingkup internal. Nah, di keluarga ini pola komunikasi itu sangat penting dalam diskusi antar keluarga. Bisa antara suami istri, bapak anak, ibu anak, ya orang tua anak, maksudnya ayah ibu dengan anak, ataupun anak dengan sibling atau dengan saudara sekandungnya. Jadi komunikasi ini sangat penting ya, sangat berpengaruh banget lah dalam keluarga kayak gitu. Nah, ada juga penelitian kualitatif atau dengan wawancara itu yang mengatakan bahwa remaja itu menyukai penyelesaian konflik dalam mode percakapan. Nah, di sini juga berarti kan komunikasi juga berperan penting dong dalam menyelesaikan konflik di keluarga, apalagi ketika ada remaja di dalam keluarga tersebut. Remaja yang orang tuanya melakukan komunikasi berorientasi pada kepatuhan dan sering terjadi konflik, maka anak itu akan mencari figur orang lain di luar keluarga inti sebagai media komunikasi dia, kayak teman, paman, tante, untuk dia berkomunikasi menyelesaikan konflik itu sendiri. Remaja itu lebih suka ketika penyelesaian konfliknya itu berupa percakapan atau komunikasi gitu. Ya, seperti itulah mungkin ya, sedikit gambaran atau intro dari pembahasan tentang keluarga itu seperti apa gambarannya gitu. Setelah itu aku bakal bacain pendapat teman-teman yang ada di highlightku Family Is itu tentang keluarga itu apa kayak gitu. Oh iya, sebelumnya aku baca dulu yang ada di postinganku kali ya. Aku nanya ke teman-teman, apa sih pendapat teman-teman tentang keluarga? Di sini ada, keluarga tidak harus selalu ada ibu, ayah, dan anak. Meskipun pada awalnya keluarga itu lengkap, ada ayah, ibu, dan anak. Karena setiap keluarga kadang-kadang tak sama antara keluarga satu dengan lainnya. Terkadang keluarga hanya terdiri dari ibu, nenek, kakek, anak, gitu. Dalam keluarga selalu terkadang ada yang lebih berkorban, orang-orang yang dikasihi agar bahagia gitu. Walaupun mungkin dirinya sendiri tidak bahagia. Tapi bahagia bukan dari keadaan yang ada, tapi pilihan hati kita untuk bahagia, mensyukuri yang ada, atau memilih rasa menderita karena pengorbanannya. Jadi bahagia itu dari pilihan diri sendiri. Ini adalah keluarga yang aku jalani, bukan melihat keluarga yang ada di sekitarku yang harus aku amati. Terima kasih, katanya seperti itu. Katanya, kuat saya karena saya bersandar pada Tuhan Allah yang punya kuasa atas segala hidup manusia. Katanya seperti itu. Jadi memang beberapa orang yang memiliki konflik dalam keluarga dan memilih untuk mengorbankan beberapa hal dalam prinsip hidupnya untuk keluarga, mungkin dia memiliki satu hal lain, yaitu Tuhan tadi katanya sebagai sumber kebahagiaan diri dia kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang keluarga adalah beban yang membahagiakan. Aku setuju banget sih tentang beban yang membahagiakan ini, karena di suatu konflik dalam keluarga itu, ketika kita nilai sebagai badai itu selalu mengajarkan bagaimana cara kita untuk bahagia. Karena kita nggak mungkin kan bakal stuck di suatu problem di sebuah keluarga, dan kita stuck di situ aja gitu. Kan kasihan diri kita bahwa sebenarnya diri kita juga berhak bahagia, dan kita harus mencari kebahagiaan itu. Supaya kita nggak tenggelam dalam rasa sedih atau beban atau badai yang kita rasakan.
Terus ada lagi, keluarga adalah tempat berpulang, berlindung, bercengkrama, dan harta paling berharga buat aku setelah iman, katanya. Keluarga adalah kunci baik senang maupun sedih. They will be there lah, gitu katanya. Dan harta yang paling berharga, obat dari segala obat. Ngomongin obat dari segala obat nih, banyak ini kayak fun fact gitu loh. Banyak banget teman-teman aku waktu zaman kuliah, termasuk aku sendiri kadang, yang waktu di rantau itu sakit gitu, capek banget. Tapi ketika bertemu dengan keluarga, itu bener-bener kayak udah obat banget, sakitnya langsung hilang kalau misalnya ibu dateng kayak gitu. Atau ketika pulang, itu semua problem yang ada di perkuliahan tuh rasanya kayak lepas, dan kita siap banget untuk balik ke rutinitas kita. Jadi kayak recharge energi gitu loh kalau pulang tuh. Ada gak sih dari kalian yang juga ngerasa kayak gitu? Aku yakin sih pasti ada. Selanjutnya adalah safe haven. Keluarga adalah surga yang paling aman katanya. Keluarga adalah home atau rumah. Itu kayaknya cuma satu kata tapi bener-bener deep banget ya, home. Keluarga adalah tujuan untuk pulang sebelum pulang yang sebenarnya. Lalu keluarga adalah tempat singgah yang sungguh. Ini deep banget sih, keren. Karena kita nggak bakal kayak singgah cuman untuk main-main gitu di keluarga. Pasti ada meaning yang sangat dalam ketika kita bertemu dengan keluarga. Keluarga adalah tempat aku pulang. The power of spirit katanya. Keluarga adalah hal yang paling saya rindukan guys. Sudah 2 tahun gak ketemu keluarga. Untuk teman-teman yang merantau, yang jarang banget ketemu sama keluarga, jangan lupa untuk doain keluarga kita, untuk membuka komunikasi dengan keluarga kita selama masih ada. Maksudnya selama masih ada kesempatan, sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, ada baiknya kalau kita mengabari gitu. Ada baiknya kita memulai komunikasi dengan keluarga kita gitu, meskipun jauh. Selanjutnya ada juga keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah nyawaku. Keluarga adalah di saat kita bebas menjadi diri kita sendiri. Keluarga itu gak harus tempat, orang pun bisa kita jadikan rumah katanya. Mungkin dalam hal ini ketika aku rasain itu merantau, keluarga yang dekat adalah teman-temanku, misal yang ada di organisasi kayak gitu. Kita pasti bisa merasakan vibes keluarga di situ karena kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bakal diterima di sana, kita juga bakal dimaklumi di sana, dan kita nggak dijudge sama sahabat-sahabat kita kayak gitu. Keluarga adalah orang-orang yang nyuruh kamu bawa pulang pas sakit dan bawa kamu ke dokter. Ini bener banget asli. Dan mungkin ketika di rantau itu ada beberapa teman-teman sih yang kayak gitu juga. Dan itu sangat membantu sih pastinya. Keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah sebuah wadah yang siap menampung kita dalam keadaan apapun. Ya, aku setuju banget. Keluarga itu memiliki penerimaan terhadap diri kita, kekurangan kita tuh yang sangat besar menurut aku. Meskipun kadang banyak perbedaan pendapat dalam keluarga, tapi sebenarnya keluarga itulah yang tetap mau menerima kita meskipun beda pendapat atau beda prinsip, tapi tetap aja kita tuh bakal diterima di keluarga itu, kalau itu benar-benar keluarga. Dan selanjutnya keluarga adalah pelajaran. Aku setuju banget ya, ampun satu kata ini benar-benar kayak ya itu gue banget kayak gitu. Keluarga adalah pelajaran. Kenapa pelajaran? Karena setiap keluarga itu pasti memberikan kisahnya masing-masing, memberikan experience atau pengalamannya masing-masing. Dan dari semua pengalaman dan perjalanan hidup di keluarga itu, kita pasti harus bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwanya. Entah itu konflik pada orang tua, konflik dengan saudara, bagaimana konflik itu mengajarkan kita memaafkan, memaklumi, menerima kembali, atau sekedar membiarkan hal itu terjadi. Banyak banget pelajaran yang simpel-simpel yang bisa kita ambil di keluarga. Selanjutnya, keluarga adalah segalanya. Baik buruknya mereka gak akan pernah ninggalin kita di kondisi apapun. Tuh kan, setuju banget sama yang ini. Keluarga adalah salah satu alasan kenapa gak pengen merantau dan memulai usaha di desa.
Ya, aku juga pernah memiliki perasaan yang sama kayak kamu yang nulis ini. Apa ya, kayak kita tuh bakal berat banget tinggalin keluarga karena itu adalah tempat yang ternyaman bagi kita. Mungkin suatu waktu itu gitu. Keluarga adalah rumah, keluarga adalah seharusnya menjadi tujuan untuk pulang. Kata seharusnya ini aku sebenarnya sedikit tersentil gitu karena mungkin ada beberapa kondisi keluarga yang bikin masing-masing individu di dalamnya itu nggak betah untuk di rumah kayak gitu. Ya, mungkin memang ada beberapa pelajaran yang harus dipetik, ada beberapa hal yang harus dipelajari di luar keluarga. It's okay, tapi apa ya? Menurut aku tetap aja harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, kayak lagu kan. Lalu ada keluarga adalah satu, dua, tiga, bahkan sekelompok orang yang menyayangimu tanpa pamrih. Itu bener banget sih. Dan ketika kita memposisikan diri sebagai seseorang yang menyayangi orang lain di keluarga itu, apa ya, kita kayak nggak punya alasan gitu loh. Kenapa kita bisa menyayangi ibu kita, kenapa kita bisa menyayangi ayah kita bisa menyayangi kakak atau adik kita. Meskipun mungkin banyak sekali perilaku dari keluarga kita yang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Tapi kita tuh nggak bakal bisa membenci orangnya. Kita cuman bisa membenci perilakunya aja. Kayak gitu nggak sih kalau sama keluarga? Terus keluarga itu nggak harus ada hubungan darah, tapi yang pasti selalu jadi rumah ternyaman untuk pulang katanya. Nah ini katanya keluarga juga support system yang paling utama. Bisa jadi ya Bu, sama kayak pendapat saya. Keluarga juga motivator terbaik sepanjang masa. Banyak banget orang yang menjadikan keluarga itu kayak motivasi untuk berhasil. Mungkin karena kondisi keluarga yang ekonominya kurang atau kondisi keluarga yang orang tuanya bercerai sehingga menyebabkan seseorang itu pingin sukses dalam hal materi, pingin sukses dalam hal membangun keluarganya nanti, atau hanya sekedar pingin sukses untuk menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi kakak, menjadi adik. Keluarga adalah pulang, tapi ada satu komentar yang mengatakan bahwa keluarga adalah musuhku. Titik 2, petik 1, emot senyum yang ada air matanya ya artinya. Mungkin kamu yang menulis keluarga adalah musuhmu ini adalah seseorang yang harus melewati fase itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mungkin saja suatu saat kamu akan merasakan idealita atau bagaimana seharusnya keluarga itu memberikan kebahagiaan untuk diri kamu. Aku juga ikut berdoa supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari keluargamu dan tidak lagi menganggap keluargamu adalah musuhmu. Karena ya apa ya, kita pasti berusaha untuk menurunkan ego kita kan. Maksudnya ego di sini bukan ego yang pengertian dalam psikologi, tapi rasa egois kita, rasa keakuan kita dalam keluarga itu benar-benar harus kita pelajari lagi. Kapan kita perlu menggunakan itu dan kapan kita perlu meredam rasa itu. Semoga suatu saat kamu yang menganggap keluargamu itu adalah musuhmu, kamu bisa menemukan atau membangun keluargamu sendiri yang bahagia. Oke, kayaknya itu sih beberapa pendapat tentang keluarga dari teman-teman semua. Dan juga menurutku sendiri, keluarga itu adalah bisa membentuk karakter kita, membentuk sifat kita, tergantung juga dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang dari keluarga yang kita lihat. Maksudnya ketika kita melihat suatu keluarga itu mempunyai konflik, kita nggak bisa ngejudge seseorang yang ada di dalamnya pasti begini, pasti begini. Itu nggak bisa. Karena proses yang dipilih, proses yang dijalani dari masing-masing individu di keluarga itu juga berbeda. Misal ketika sebuah keluarga memiliki keadaan ekonomi yang rendah, kita nggak bisa ngejudge bahwa oh dia itu malas kerja. Belum tentu, karena mungkin suatu saat dia bisa menjadi orang yang sukses. Karena dia termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan di keluarganya. Atau bangkit dari kondisi yang sebelumnya tidak mengenakan buat diri dia untuk menjadi lebih membahagiakan. Seperti itu. Ya, mungkin itu adalah sedikit bahasan kita tentang keluarga.
family is, keluarga adalah, gitu ya. Dan aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi sekali lagi. Dan semoga apapun kondisi keluarga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari setiap prosesnya. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Semoga kita semua bisa terus belajar senyum dari apapun yang kita jalani. Aku Saras Ceni, pamit undur diri dari podcast kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.